Acara ini didukung oleh Nah, kenapa saya masak Chinese New Year salad? Karena saat ini kita sedang merayakan Chinese New Year, pergantian tahun. Jadi masakan Yusheng ini sudah biasa saya sajikan bersama keluarga setiap tahun baru. Jadi saya ingin membagikan buat mama-mama di rumah semua juga, seperti itu. Nah, kenapa saya buat kimchi jjigae stew itu karena sebenarnya favoritnya suami aku. Karena saat ini kan musim hujan ya, jadi kita buat sup yang panas gitu, makan akan rasanya lebih segar. Nah, kenapa saya masak dua ini? Karena menurut saya dua jenis ini selain enak, sehat, dan sesuai dengan kondisi saat ini, gampang. Menurut saya lebih mudah karena kita hanya perlu menyediakan makanan potong-potong, kemudian terakhir tinggal celup-celupin atau tinggal dihias aja seperti itu. Mama di rumah, selamat tahun baru Imlek 2021. 新年快乐，心想事成. Semoga segala harapan bisa tercapai di tahun ini. Kembali lagi di Dapur Mama bersama dengan saya, Mama Huang Jiajia. Di edisi Imlek kali ini, saya mau berbagi menu spesial keluarga saya, yaitu Chinese New Year Salad, Yusheng, dan makanan berkuah segar, kimchi jjigae stew. Hidangan pertama yang saya buat adalah Chinese New Year Salad atau Yusheng. Nah, salad yang enak dan sehat ini memiliki filosofi yang baik untuk menyambut tahun baru. Bahan-bahan yang akan saya siapkan terlebih dahulu adalah bahan pertama yang kita gunakan adalah kulit pangsit. Untuk sayur-sayuran, kubis berwarna ungu, wortel, paprika merah dan paprika kuning, kemudian ada timun Jepang dan daun ketumbar. Kita juga menggunakan talas, kacang tanah, kalau mau pakai kacang yang lain juga boleh. Untuk saus, yang pertama saya memakai madu, saus hoisin, saus plum. Nah, untuk bahan yang terakhir, kimchi lobak. Mama di rumah, yang pertama kita lakukan adalah memotong kulit pangsit dan kita potong memanjang ya. Untuk ukuran kurang lebih 1 cm lah ya, 1 cm kurang lebih. Ini nanti yang akan kita goreng ya. Masakan Chinese New Year Salad ini memang ide yang bagus sekali karena filosofinya juga baik. Di dalamnya itu terdapat 7 jenis sayuran dan dengan warna yang berbeda-beda. Nah, itu mengartikan bahwa harapan untuk tahun baru itu terdapat kemakmuran, kelimpahan, dan kekuatan seperti itu. Kenapa angka 7? Karena dipercaya Tionghoa itu 7 itu lucky number ya. Jadi angka keberuntungan seperti itu ya. Ini memang sangat identik sekali dengan Chinese New Year karena artinya, filosofinya semuanya pas. Jadi setiap tahun kalau nggak ada ini kayaknya kurang bermakna mungkin ya. Nah, setelah paprika, kita akan mulai memotong wortel.
Setelah wortel, kita pakai timun ya. Cara potongnya kurang lebih sama ya. Kita iris tipis-tipis. Sebenarnya kalau misalnya kita cari timun Jepang nggak ada nih. Kita cari mungkin kentang juga boleh atau sayuran lain ya. Jadi bervariasi. Jadi kita ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan. Itu maksudnya semua unsur ada gitu. Jadi ada unsur tanah, dari unsur laut seperti itu. Dan banyaknya jenis ini melambangkan kemakmuran, ya kan, melambangkan kekuatan dan melambangkan kelimpahan seperti itu. Oke, kemudian saya persiapkan dulu ya ini untuk sajian terakhir. Untuk yang ini kita petik yang baik ya, yang bagus-bagus saja. Nah, daun ketumbar ini kita sajikan saat terakhir ya. Biasanya kalau sajian itu selain daun ketumbar, kita juga tabur bisa kacang wijen. Kalau nggak ada kacang wijen bisa kacang tanah atau kacang yang lain, beserta saus-sausnya nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan potong talas ya. Talas ini nanti setelah dipotong-potong ya, ini saya ada saran bagus setelah dipotong-potong. Kemudian diberi air, diremas-remas, disimpan di kulkas. Kemudian keesokan harinya diambil, itu akan lebih gurih. Setelah potong ya, kita akan beri warna seperti yang saya katakan tadi ya, semakin banyak warna filosofinya semakin baik. Jadi kasih warna merah dulu ya, kurang lebih seperti ini. Kita aduk-aduk, kita campur mix ya, terus sampai warnanya itu merata. Nah, nanti selanjutnya setelah warna merah kita akan buat yang warna hijau ya. Nah, pertama-tama ini mama di rumah kita akan mulai menggoreng 3 bahan ini. Ada kulit pangsit, talas yang sudah diwarnain ya, hijau dan merah. Oke. Nah, mama di rumah, sekarang kita mau mulai menggoreng kulit pangsit. Nah, sebelum kita mulai menggoreng, kita pastikan minyak sudah cukup panas dan jumlah minyak jangan terlalu sedikit juga ya, agak setengah ya, supaya semua pangsit, semua bahan bisa terendam dengan merata. Ini kita goreng sampai kurang lebih warnanya keemasan, boleh kita angkat, jangan sampai terlalu gosong ya. Baik, ini saya angkat ya, karena sudah mulai berwarna keemasan. Kita angkat. Nah, mama di rumah, kita tadi sudah menggoreng kulit pangsit. Sekarang kita memulai menggoreng talas yang sudah diwarna dan diberi sedikit kaldu jamur. Kalau talas dia akan sedikit lebih berbusa ya, karena dia ada getah. Kita akan tunggu sampai busanya berkurang, baru akan kita angkat. Oke, ini sudah siap, saya angkat. Sudah gurih dan busanya juga sudah berkurang. Baik, yang merah sudah, saya lanjut yang warna hijau talas ya. Nah, setelah kita sudah
selesai menggoreng semuanya yang perlu digoreng ya, kita akan mulai meracik saus. Nah, Mama di rumah untuk sausnya ya, pertama-tama saya masukkan ke sini, saya campurin kurang lebih sekitar 2 sendok atau 3 sendok ya, saus plum. Kemudian berikutnya saya masukkan saus hoisin. Saya campurkan juga kurang lebih sama ya, 2-3 sendok. Ini untuk sajian 1 piring ya. Oke, kemudian saya masukkan juga madu. Karena salad ini dia identik dengan manis ya, jadi saya masukkan madu supaya enak. Oke, minyak wijen ini bisa taruh bisa enggak, tapi saya suka minyak wijen jadi saya taruh sedikit aja. Kemudian saya aduk-aduk. Nah, Mama di rumah, sekarang saatnya kita plating ya. Kita hias sebagus mungkin dan berwarna-warni, karena warna-warni itu melambangkan kemakmuran, kelimpahan, dan kekuatan, seperti itu ya. Saya hias wortel di tengah. Lanjut ya. Nah, sekarang aku mau taruh gorengan ya. Gorengan yang talasin dulu ya, hijau saya taruh di salah satu sisi ya. Kulit pansit saya taruh di sebelah sini. Kemudian saya taruh paprika merah. Dan yang kuning kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita taruh kubis ungu di sebelah gorengan yang sebelah sini. Kemudian yang terakhir saya akan sebarkan timun di 3 sisi yang kosong. Nah, ada yang spesial di sini, selain 7 jenis sayuran, kita bisa masukkan tambahan apapun boleh ya. Cuman hari ini saya masukkan kimchi. Kali ini spesialnya apa? Kimchi itu dia rasanya agak kecut ya dan asin. Sedangkan yang lain tuh dia saus yang saya buat itu lebih cenderung manis. Jadi begitu saya campur itu rasanya lebih kaya lagi. Nah, untuk plating terakhir kita akan masukkan lobak. Nah, kimchi lobak dipilih dalam menu ini karena sudah ada rasanya. Kimchi adalah sayuran fermentasi yang baik untuk dikonsumsi untuk memperlancar pencernaan. Kita taruh di tengah seperti ini ya, menarik sekali ya. Nah, aku akan taruh ini daun ketumbar ya. Kasih saus dulu. Untuk banyak atau sedikitnya saus kita sesuaikan selera aja ya. Terakhir saya akan taburkan kacang tanah yang sudah ditumbuk. Nah, saatnya makan. Nah, sebelum makan biasanya kita ada banyak doa-doa dan harapan-harapan dulu yang akan kita sebutkan bersama-sama. Jadi kita campurkan semuanya, angkat tinggi-tinggi. Semuanya sumpitnya berebutan, angkat tinggi-tinggi, dan kita bisa sambil menyebutkan harapan-harapan kita seperti Xin Nian Kuai Le atau Xin Xiang Shi Cheng, Nian Nian You Yu. Pokoknya semua doa-doa yang terbaik untuk dalam menyambut tahun baru, seperti itu. Nah, Mama di rumah, ini menu pertama saya, Chinese New Year Salad sudah jadi. Selamat mencoba! Nah, hidangan kedua dari saya adalah kimchi jjigae stew. Ini menu dari negara Korea. Biasanya saya membuat ini saat suami ingin mengkonsumsi kimchi.
Menu kedua, kimchi jjigae stew. Berikut ini bahan-bahan yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada kimchi lobak, kimchi sawi, bakso jamur, bawang bombay, bawang putih, gochujang, lada, dan kaldu jamur, gula pasir, telur, minyak goreng, kemudian ada tahu sutra, bengkuang, dan enoki. Mama di rumah, saya mulai memotong ya bahan-bahannya. Nah, mulai dari ini bengkuang. Saya mau buat sup atau kuah dari kaldu bengkuang ya. Saya potong dulu kecil-kecil. Baik, selanjutnya kita potong bawang putih. Kemudian bawang bombay, saya potong kecil-kecil juga. Nah, sekarang kita potong jamur enoki. Sebenarnya jamur enoki, selain jamur enoki bisa juga dengan jamur yang lain kok. Atau mau dicampur beberapa jamur juga boleh, sesuai selera aja ya. Nah, terakhir daun bawang. Selanjutnya saya akan membuat sup atau kuah kaldunya dengan bengkuang. Taruh bengkuang, masukkan ke dalam. Kita tutup. Kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai wangi-wangi bengkuangnya keluar ya. Oke, kita akan menumis bawang putih dulu ya. Masukkan bawang putih ya. Bawang putih kita masukkan pelan-pelan. Nah, setelah bawang putih dan bawang bombay kita tumis sebentar, kita akan masukkan kimchi ya. Nah, kimchi ini saya masukkan kimchi lobak dulu ya. Jadi kimchi tidak cuma enak, kimchi bisa menambah imun tubuh, terutama di masa pandemi saat ini ya. Kimchi yang saya pakai ini rasanya otentik Korea, namun sesuai dengan lidah Indonesia. Wow, sehingga bisa diolah menjadi makanan keluarga atau cemilan sehat yang mengandung bakteri probiotik. Nah, saya masukkan wijen sedikit ya, supaya lebih wanginya lebih.
kita rebus selama kurang lebih 30 menit ini. Kita akan campurkan ke dalam ini. Gochujang, sudah masukkan semuanya ya, gochujang. Kaldu jamur, lada, dan gula. Kita taruh telur biar lebih mengental dan gurih. Oke, sekarang kita akan masukkan bakso jamur. Kemudian kita masukkan tahu sutra. Kemudian masukkan cabai enoki. Nah, mama di rumah sudah jadi deh, semuanya udah matang. Kita langsung plating ya, kita taruh di mangkuk ini. Harapan saya di tahun ini ya harus lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Semoga semua mama-mama dan keluarga di rumah bisa sehat-sehat selalu, semua yang diinginkan bisa tercapai, seperti itu. Mama di rumah, kimchi jjigae stew sudah jadi deh. Selamat mencoba. Nah, hidangan kedua saya sudah jadi, kimchi jjigae stew. Semoga bisa menjadi menu favorit buat keluarga mama di rumah juga ya. Selamat mencoba. Mama di rumah, 2 resep yang sudah saya bagikan. Yang pertama ada Chinese noodle salad, yisheng, yang pastinya sehat dan enak. Kemudian kimchi jjigae stew, makanan berkuah yang enak dan segar dikonsumsi, apalagi saat hujan. Semoga 2 menu dari Mama Honcaca bisa menjadi rekomendasi masakan untuk kumpul bersama keluarga ya. Saya Mama Honcaca undur diri, tetap saksikan Dapur Mama, inspirasi makanan sehat. Selamat Tahun Baru Imlek 2021. 恭喜发财！